Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan perusahaan kami yaitu Batik House. Saya sendiri Rantia Udina Yuristianti dengan NPM 02112285 sebagai komunikator 1 atau owner. Saya Zilfatul Mulki, MPM 02112284 sebagai investor. Saya Agung Wirayuda, NPM 2298 sebagai komunikator kedua. Baiklah, saya akan memulai pemaparan materi mengenai Batik House. Ini kami akan memaparkan materi yang pertama mengenai profil perusahaan kami, yang kedua visi misi, yang ketiga ada kelebihan produk, yang keempat ada pengenalan produk, yang kelima ada target pasar, yang keenam ada strategi pemasaran, yang ketujuh ada laporan keuangan, yang kedelapan ada keuntungan investor. Di sini ada profil perusahaan kami. Batik House adalah perusahaan UMKM yang berlokasi di Lembah Wungkuk, Kecamatan Lembah Wungkuk, Kota Cirebon. Batik House berdiri pada tanggal 11 Maret 2021. Batik House merupakan satu-satunya perusahaan batik yang produksinya menggunakan handmade atau produk tangan. Adapun visi misi perusahaan kami yaitu visi kami adalah menjadikan Batik House sebagai perusahaan batik yang terdepan dalam inovasi, edukasi, dan kontribusi dalam pelestarian batik dan pembangunan Indonesia melalui sektor budaya. Lalu misi perusahaan kami yaitu Batik House bermisi untuk melestarikan budaya bangsa dengan menggali berbagai seni desain dan pakaian. Kami melestarikan dengan cara mempopulerkannya di tengah masyarakat sesuai zamannya. Modifikasi atau evolusi sangatlah penting agar budaya tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Tokoh-tokoh kami mewakili keindahan beragam budaya di Indonesia. Adapun kelebihan produk perusahaan kami yaitu yang pertama mempunyai nilai seni yang tinggi karena dibuat secara manual seluruhnya, lalu mendorong tumbuh kembangnya asosiasi, organisasi atau komunitas di Indonesia melalui sistem kerjasama penjualan motif batik. Lalu yang ketiga, hampir tidak akan ada kembarannya atau tidak akan ada pasarannya. Kalaupun ada tidak akan benar-benar sama persis. Target pasar kami yaitu pasar yang ditargetkan untuk usaha batik ini adalah semua golongan baik wanita ataupun pria mulai dari remaja sampai dewasa, para karyawan kantoran, mahasiswa ataupun para pelajar. Selain target tersebut, kini juga banyak ibu rumah tangga yang menjadikan batik untuk fashion. Jadi para ibu-ibu tersebut sering mencari batik untuk fashion yang keren. Strategi pemasaran kami yang pertama, kami menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, meningkatkan brand produk agar dikenal oleh banyak orang. Lalu yang ketiga, menggunakan sosial media sebagai sarana untuk promosi produk. Untuk pengenalan produk akan dijelaskan oleh Sehan setelah saya selesai memaparkan materi. Lalu di sini ada laporan keuangan, proyeksi laba Batik House periode pada bulan Januari sampai Maret 2023. Yang pertama, pada bulan Januari kami menjual 1.000 pieces produk dengan harga satuannya 150.000. Total omset yang kita dapat yaitu 150 juta dengan beban-beban terlampir, ada beban listrik, telepon air, dan beban gaji karyawan. Lalu ada beban produksi yang dijumlah sebesar 71 juta, lalu dikurangi dengan omset kami 150 juta dikurang 71 juta yaitu 75 juta, dan begitu seterusnya. Keuntungan investor bila berinvestasi pada perusahaan kami, yang pertama tentunya akan mendapatkan laba, yang kedua yaitu menyediakan jaminan masa depan, lalu mengembangkan usaha perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan produk dari Batik House ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang keunggulan produknya, izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa yang Nusantara punya, yaitu batik. Nah, jadi batik di Indonesia ini tidak dipungkiri lagi memiliki keunikan dan popularitas yang tinggi. Salah satunya karena batik ini memiliki keindahan syarat estetika. Kini dunia pun mengakui bahwa batik di Indonesia ini mempunyai berdiri jauh di atas batik-batik di negara lain. Nah, yang menjadikan batik di Indonesia ini mempunyai keunikan dan daya jual yang tinggi, yaitu motifnya yang beragam,
bisa menyesuaikan dengan modernisasi, perpaduan warnanya unik dan eksklusif, serta bisa digunakan di berbagai macam acara dan kegiatan. Seterusnya, kesenian membatik mulai digemari oleh remaja. Terakhir, karena batik memiliki filosofi dan arti makna kebijakan. Nah, seperti contohnya batik-batik yang sudah saya sediakan ini, di sini ada batik lasem. Di sini ada batik lasem. Yang saya pakai ini batik Megamendung dan ini batik Masawat. Batik-batik ini memiliki arti dan filosofi tersendiri. Sekian pemaparan materi dari perusahaan kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, Ibu Zilfa silahkan bertanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ranti dan Sehan yang sudah memaparkan materi tentang perusahaan Batik House. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa kekuatan dan keunggulan perusahaan Anda dibandingkan pesaing Anda? Yang kedua, apa yang unik dari perusahaan Anda? Yang ketiga, siapa sebenarnya pelanggan terbaik Anda? Cukup sekian dan terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Zilfa, apa kekuatan dan keunggulan Anda dibanding pesaing perusahaan kami? Nah, keunggulan yang kita miliki adalah sejauh ini perusahaan kami adalah salah satu UMKM yang memproduksi batik ini menggunakan tangan sendiri atau handmade. Di mana yang sudah bisa dijamin kualitas hasilnya, hasil produknya itu beda dengan cetakan-cetakan mesin batik-batik yang lain gitu. Jadi dijamin dan butuh ketelitian ekstra dalam membuatnya. Nah, dan yang unik dari perusahaan kami, tadi Ibu sudah bertanya, keunikan dari perusahaan ini adalah hasil produk yang kami buat itu tidak akan adanya kesamaan atau bisa dibilang pasaran dengan produk batik-batik lain karena kami memiliki 15 karyawan yang inovatif dan kreatif. Baik, untuk menjawab pertanyaan Ibu Zilfa, sejauh ini pelanggan terbaik di perusahaan kami adalah kalangan mahasiswa. Dikarenakan pada saat ini sudah mulai banyak pemuda-pemudi yang akan melek dengan nilai nasionalisme dari penggunaan batik. Sekian pemaparan materi mengenai profil perusahaan kami. Besar harapan kami agar Ibu Zilfa bergabung menjadi investor perusahaan kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.